Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Visceral yang beranggotakan Anissa Zara Khairani, Syaiza Atala, Muslimah Zayan, dan Rifki Fatim Maulana. Di sini kami akan menjelaskan tentang organ visceral. Apa sih organ visceral? Organ visceral yaitu sekumpulan dari jaringan primer yang secara kolektif bekerja bersama untuk menghasilkan suatu fungsi yang efisien, yang mana letaknya berada di dalam tubuh yang dilindungi oleh tulang. Yang pertama ada organ visceral bagian torak yang terdiri dari jantung, trakea, paru-paru, esofagus, dan juga tiroid. Yang pertama ada jantung, yang didefinisikan sebagai otot perongga yang memompa darah ke sirkulasi paru-paru yang lebih kecil atau pulmoner dan sirkulasi tubuh yang lebih besar atau sistemik. Selanjutnya ada bagian-bagian jantung. Setiap bagian memiliki fungsi yang berbeda ya. Untuk fungsinya, yang pertama membantu proses pernafasan, membersihkan tubuh dari hasil metabolisme, dan memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua ada trakea, yaitu tabung udara yang memiliki ukuran yang besar dan mengarah dari kotak suara sampai ke bronkus atau ke paru-paru. Berikut adalah letak dan bagian dari trakea. Untuk fungsinya sendiri yaitu sebagai penghubung udara yang pada saat kita bernafas bisa masuk sampai ke paru-paru. Yang ketiga adalah paru-paru, yaitu salah satu organ vital yang berhubungan dengan sistem pernafasan dan sirkulasi peredaran darah. Pada sisi kanan paru-paru terdapat 3 lobus dan pada sisi kirinya terdapat 2 lobus. Berikut adalah bagian dari paru-paru, yaitu ada trakea, bronchiolus, bronkus kiri, bronkus kanan, lobus kiri dan lobus kanan, pleura, diafragma, dan alveolus. Untuk fungsinya sendiri yaitu untuk mengolah udara yang masuk dan memisahkan oksigen dengan karbon dioksida. Yang keempat ada esofagus atau kerongkongan, adalah otot yang berbentuk tabung yang menghubungkan dari tenggorokan hingga ke lambung. Untuk bagiannya yaitu bagian superior, tengah, dan inferior. Fungsinya adalah untuk membawa makanan dan cairan dari tenggorokan ke lambung. Yang kelima ada kelenjar tiroid. Kelenjar ini adalah salah satu kelenjar endokrin terbesar yang memiliki berat 15-20 gram. Berikut adalah bagian tiroid. Bentuknya seperti kupu-kupu ya. Untuk fungsinya yaitu memproduksi serta mensekresi hormon-hormon yang berperan dalam mengontrol proses metabolisme tubuh, terus ada pertumbuhan jaringan tubuh dan penggunaan energi. Selanjutnya ada organ visceral pada bagian abdomen. Pertama ada peritoneum, adalah membran sel-sel lengkap yang terbesar di dalam tubuh yang terdiri dari bagian utama. Untuk bagian-bagiannya ada parietal peritoneum, peritoneal cavity, dan visceral peritoneum. Untuk fungsinya yaitu menyangga organ di dalam rongga perut dan melindunginya dari infeksi. Yang kedua ada lambung, adalah kantung yang mengandung otot. Untuk bagian-bagiannya itu ada fundus, curvatura mayor dan minor, pylorus, dan rogae. Untuk fungsinya yaitu mengolah dan menyimpan makanan, memilah dan menyingkirkan zat berbahaya, serta menyerap zat yang baik untuk tubuh. Yang ketiga ada pankreas, yaitu suatu organ berbentuk flat yang berfungsi sebagai kelenjar pencernaan tambahan dalam rongga abdomen bagian atas. Untuk bagiannya terdapat 3 bagian, yaitu kepala, badan, ekor, dan memiliki 2 saluran, yaitu pankreas dan empedu. Fungsinya untuk membantu kerja fungsi enzim pencernaan sebagai pengencer lemak, mengeluarkan racun dalam tubuh, melindungi tubuh dari bakteri, dan membantu fungsi enzim lipase. Keempat ada usus, bagian besar pada saluran pencernaan bawah yang memiliki peran penting dalam pencernaan dan menyerap nutrisi. Yang pertama ada usus kecil, bagian-bagiannya terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Untuk fungsinya sendiri adalah melanjutkan proses pencernaan makanan dari lambung serta menyerap nutrisi dari makanan. Lalu ada usus besar, memiliki 3 kolon yaitu ascendent, transversus, dan descendent. Lalu ada bagian sigmoid dan appendix. Fungsi usus besar adalah memproses tahap akhir pencernaan makanan. Lalu ada appendix, yaitu organ tabung yang memiliki panjang kisaran 3-15 cm. Kelima ada hepar dan kantung empedu. Hepar menempati bagian atas rongga peritoneum yang dilindungi oleh iga bawah dan terletak di bawah diafragma. Berikut adalah bagian-bagian hepar, tampak anterior dan inferior. Untuk fungsinya yaitu menghasilkan sel darah merah, membersihkan darah, menyimpan nutrisi, memproduksi protein, cairan empedu, dan energi.
Lalu ada kantung empedu yang berfungsi sebagai reservoir empedu. Untuk bagiannya itu memiliki 3 saluran, yaitu hati, kistik, dan empedu. Lalu ada kantung empedu. Untuk fungsinya sendiri terbagi menjadi 2, yaitu eksokrin dan endokrin. Yang keenam ada kelenjar adrenal, adalah bagian dari sistem endokrin yang terdiri dari sistem kelenjar yang melepaskan hormon. Untuk bagiannya itu ada korteks dan medula, lalu ada adrenal kanan dan kiri. Untuk fungsinya sendiri yaitu memproduksi dan melepaskan beberapa hormon penting dalam tubuh yang berperan dalam proses metabolisme. Yang ketujuh ada ginjal, yaitu organ tubuh yang berbentuk seperti kacang dengan panjang sekitar 10-12 cm, seukuran dengan kepala tangan yang memiliki 2 bagian, yaitu kiri dan kanan. Untuk bagiannya itu ada korteks, medula, dan pelvis. Untuk fungsinya yaitu mengeluarkan sisa produk dari tubuh, menyeimbangkan cairan tubuh, memproduksi sel darah merah, mengatur tekanan darah, dan mengaktifkan vitamin A dan D. Terakhir ada limfa, yaitu organ yang berukuran satu kepalan kecil yang terletak di sisi kiri perut yang dilindungi oleh tulang rusuk. Untuk bagian-bagiannya yaitu ada pulpa merah dan pulpa putih. Fungsinya yaitu membersihkan sel darah merah yang tua atau rusak, melakukan proses penyaringan darah, menyimpan cadangan darah, menghasilkan sel darah putih, dan memproduksi antibodi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.